Shalom Ibu Bapak, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Bagus Waluyo-Jati, melayani di GKI Raya Hankam, Pondok Gede, Bekasi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Dan kami mau memulainya Tuhan dengan merenungkan firman. Kiranya sabda firman-Mu boleh meresapi di dalam hati dan pikiran kami, menuntun kami di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku, bacaan kita pada kali ini adalah Amsal 13 ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Nah, saudaraku, di beberapa pantai kita bisa melihat ada pelang pengumuman yang begitu besar dengan ada gambarnya ikan-ikan hiu. Nah, itu menandakan bahwa pantai di tempat itu berbahaya. Rambu-rambu itu mau mengingatkan kepada kita, biasanya di situ banyak koloni ikan hiu yang melintasi pantai tersebut. Ada juga beberapa pantai yang melakukan pasang cabut. Sistem pasang cabut ini dilakukan ketika dilihat oleh penjaga pantai ada beberapa ekor ikan hiu melewati, maka di situ dipasang awas hiu. Tapi begitu hiu-hiu itu sudah hilang, maka papan itu dicabut lagi. Apa dampaknya kalau kita nekat? Ada papan peringatan yang berisi peringatan awas hiu, tapi kita terjang begitu saja. Nah, hati-hati. Karena apa? Karena taruhannya adalah nyawa kita. Kalau kita bandel, kita bisa kehilangan nyawa kita digigit ikan hiu itu. Lalu ada juga pantai yang terindikasi dengan daerah-daerah yang terjal, di mana ombaknya begitu ganas dan tidak bisa untuk kita berenang di pantai tersebut, atau tidak bisa kita untuk bermain air di pantai tersebut. Nah, itu mau menandakan rambu yang berbahaya untuk kita kalau kita berenang di pantai yang ganas ombaknya. Bagaimana kalau kita bandel? Sekali lagi, taruhannya adalah nyawa kita diterjang, diseret gelombang yang sangat besar. Nah, kalau kita berpindah kepada rambu-rambu di darat, kita juga melihat ada banyak rambu-rambu di jalanan. Dan rambu-rambu itu berfungsi untuk mencegah kita dari kecelakaan lalu lintas yang juga bisa mengorbankan nyawa kita. Nah, saudaraku, bacaan kita pada saat ini itu bisa kita perhatikan bahwa kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan rambu-rambu yang menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada kita supaya kita menjalani hidup ini dilindungi oleh Tuhan dan dihindarkan dari bencana-bencana yang membawa kita kepada kecelakaan. Papan-papan pengumuman atau papan-papan peringatan yang disediakan oleh Tuhan di dalam Amsal yang mengatakan ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ayat-ayat ini mau berbicara tentang nasihat
supaya kita mendengarkan ajaran-ajaran yang bijaksana, mungkin dari orang tua kita, atau mungkin dari guru kita, atau bisa saja itu dari pendeta kita, dan orang-orang lainnya yang bijaksana di sekitar kita. Nah, ayat ini penting mengingatkan fungsi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita membutuhkan guidance, bahwa kita membutuhkan rambu-rambu di mana kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Dan rambu-rambu itu ada di dalam firman Tuhan. Ayat ini sungguh penting, terutama untuk mengingatkan kita agar kita berhati-hati terhadap jerat-jerat yang dipasang oleh iblis, dan mengingatkan kita untuk terus mencari hikmat yang berasal dari Tuhan. Seperti halnya saudaraku, jika kita tidak peduli terhadap papan larangan di pantai atau papan lalu lintas, maka kita bisa terancam oleh maut. Kehidupan rohani kita bisa terancam oleh jerat-jerat maut apabila kita tidak mengindahkan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri berupa firman. Oleh karena itu saudaraku, di dalam Efesus pasal 6 ayat 11, Paulus juga memberikan cara agar kita terhindar dari jerat-jerat maut ini. Yang dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, berbagai perlengkapan senjata Allah itu saudaraku bisa dibaca pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 14 hingga ayat ke-17. Yang intinya adalah kita harus tetap waspada terhadap berbagai siasat iblis yang siap menjerat kita setiap waktu. Berhati-hatilah, karena ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Oleh karena itu saudaraku, kita harus benar-benar waspada, karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Begitu pintarnya iblis mempergunakan tipu muslihatnya untuk menjerat dan menjerumuskan kita lewat berbagai macam hal. Oleh karena itu kita harus waspada dan selalu mau dibimbing oleh firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita perlu terus memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah dan tidak menutup telinga kita terhadap ajaran orang-orang yang bijaksana di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk terus memperkaya diri dengan firman Tuhan dan untuk rajin bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini banyak sekali jerat-jerat yang dipasang oleh iblis di sekitar kita, di mana-mana. Dan oleh karena itu, perhatikanlah baik-baik papan-papan peringatan, rambu-rambu kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan taatilah, jangan melanggar, jangan melawan, agar jangan sampai satupun di antara kita terjebak menuju kepada jurang maut dan kehilangan kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami untuk kami waspada di dalam kehidupan kami. Sebab banyak sekali jerat-jerat iblis di sekitar kami yang membuat kami masuk di dalam kerajaan maut. Tetapi melalui firman-Mu, melalui orang-orang yang bijaksana di sekitar kami, melalui nasihat-nasihat yang kami terima dari orang-orang di sekitar kami,
Biarlah kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan boleh menyambut kami di dalam kemuliaan ketika kami berhadapan muka dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.